Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'ina rabbi sanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memandang kembali kenapa negeri kita, keadaan kita, kampung kita, RT kita, wilayah kita, daerah kita ini paling sering sekarang ini kena musibah. Kalau kita kembali kepada agama Allah, sesuatu yang telah diberitakan oleh Rasulullah, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah karena sabab musibah, karena sabab adanya bencana, karena ada sababnya wabah, hal itu akan menjadikan sabab bagi diri kita ini akan kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya, kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, sehingga kita melihat akan diri kita ini perbuatan dosa apa yang telah kita perbuat hamba Allah. Bagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya negeri, keadaan satu kampung itu masih aman karena di dalamnya karena masih ada tiga hal. Yang pertama yaitu karena ada orang syuyu, orang yang tua, orang yang soleh, orang yang alim, orang yang taat pada Allah, orang semata-mata beribadah kepada Allah, hatinya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridha Allah karena ada mereka. Yang kedua karena sabab adanya anak-anak kecil atau anak-anak bayi di dalamnya. Yang ketiga karena sababnya ada binatang ternak, maka niscaya Allah masih menahan negeri itu, kampung itu daripada satu bencana atau musibah. Akan tetapi hanya sekedar peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, kampung kalian, negeri kalian, daerah kalian, maka hal itu karena disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hagaza hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan kembali, bukan karena sabab karena kesalahan dosa-dosa kita sendiri. Kita ini sering berbuat dosa namun kita tidak menyadarinya. Peristiwa dosa yang kita perbuat pada saat ini pada dasarnya telah diberitakan oleh Rasulullah, telah diajarkan oleh Rasulullah, telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Rasulullah, akan tetapi kita tidak mau mengambil akan ibrah di dalamnya atau pelajaran di dalamnya. Bagaimana hamba Allah telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, perbuatan kita ini maksud dalam ayat itu adalah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Maka dari itu perlu kita perhatikan dosa apa negeri kita ini, kampung kita ini, RT kita ini, wilayah kita ini. Mungkin dosa-dosa ini yang telah kita perbuat hamba Allah. Dosa karena kita ini sering mengingkari nikmat Allah. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah berikan nikmat kepada kita, kita sering ingkar, kita sering durhaka hamba Allah. Bagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu mengetahui nikmat-nikmat Allah, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Quran surah An-Nahl surah 80 ayat 83. Yang dimaksud dalam hal ini hamba Allah, orang yang kufur akan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matullah la tusuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan sanggup. Allah berikan kita ini nikmat mata terus untuk jasmani kita, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat perut, nikmat kemaluan yang kita miliki jasmani kita ini. Ama Allah, itu pun kita tidak gampang untuk melihat berapa banyak dosa-dosa yang telah kita ingkari pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan hal itu, apalagi nikmat harta, nikmat dunia, nikmat anak sehat, nikmat anak sukses, nikmat jabatan yang diberikan oleh Allah. Pada dasarnya hal itu semua Allah hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sering kita ingkari, kita lupa bahwasanya hal itu adalah karunia Allah yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah ini kita sering ingkar, sehingga kita merasa bahwasanya semua kenikmatan yang pada saat ini sedang ada pada kita itu karena perjuangan jerih payah, kerja keras kita semata-mata. Hamba Allah hakada. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman,
dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, hakada lagi tentram. Ini telah digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan karena banyak musibah, karena banyak wabah, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Al-Quran surah An-Nahl surah ayat 112. Kemudian dosa berbuat zalim, hal ini yang membawa Allah. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota. Dengarkan hamba Allah ayat ini. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali, kata Allah, penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman. Al-Quran surah Al-Qasas. Zolim hakada mama Allah. Orang kaya zolim terhadap orang miskin, dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih hebat. Orang pejabat, dia merasa karena jabatannya dia berkuasa. Orang yang hebat karena kekuatannya dia merasa hebat, karena dia merasa kuat, dan dia berbuat zolim terhadap orang yang lemah, orang yang tidak memiliki daya dan upaya. Orang kaya menindas orang miskin, hakada. Perbuatan ini tanpa disadari terkadang sama Allah. Kita ini berbuat zalim. Kita berbuat zalim, takut kita membawa Allah, karena kezaliman kita ini pasti Allah akan datangkan azab yang sebesar-besarnya, pasti, kata Allah. Dan tidak pula pernah, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, kata, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota. Tidak pernah Allah akan membinasakan kota-kota kecuali penduduk dalam keadaan melakukan kezaliman, hakada. Kemudian dalam Al-Quranul Karim juga, dan begitulah azab Tuhanmu atau Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu, azab Allah adalah sangat pedih lagi keras. Kemudian dosa yang selanjutnya, mungkin orang-orang yang hidup mewah sudah mulai banyak melakukan kedurhakaan, karena harta sababnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa wasaqu fiha wa haqqu 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar supaya mereka itu taat kepada Allah, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya, kata Allah, berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, atau kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran surah Al-Isra surah ayat 16. Kata hamba Allah, artinya apa? Di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan, hendak menghancurkan satu negeri, Allah lahirkan orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, akan tetapi mereka merasa bahwasanya karena sabab hartanya dia menjadi angkuh dan sombong, karena kemewahannya dia menjadi angkuh dan sombong. Dia lupa bahwasanya kekayaan mereka itu telah digambarkan oleh Rasulullah. Hei kalian kaya, kalian hidup mewah, karena di sekitar kalian ada orang-orang yang susah, karena sabab doa mereka bidha'ifiha. Karena itulah kalian dititipkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah untuk memiliki harta benda. Kalian lupa dengan sedekah, kalian lupa dengan berbagi, kalian lupa dengan untuk menolak bala, padahal menolak bala itu dengan sedekah, dengan zakat. Kita lupa mengeluarkan zakat mal kita lupa mengeluarkan zakat harta kita, padahal mereka orang-orang miskinlah menjadikan sabab kita ini menjadi orang yang berada di atas, di tengah-tengah mereka menjadi orang yang mewah, yang bertujuan, kata Allah, agar kalian itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Kemudian dosa yang selanjutnya itu mungkin perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Bagaimana Allah Subhanahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, kata Rasul, ya, dan aku berlindung kepada Allah. Lihat Rasul berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Niscaya akan turun kepada kalian 5 bencana, kata Allah, kata Rasul.
tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka, yaitu taun. Hakada mahada taun. Taun itu wabah yang saat ini sedang kita alami, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian juga apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di negeri, di suatu negeri, satu kampung, satu RT, satu wilayah, satu desa, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka sendiri. Hadis riwayat Hakim. Dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan hakata sudah sering banyak terjadi. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa pacak keli, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Hakata artinya orang keadaan yang sering untuk mengurangi takaran dan timbangan, tidak akanlah Allah berikan cobaan kepada mereka dengan keadaan paceklik, susahnya penghidupan, dan dengan kezaliman penguasa atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kecelakaan besarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta alam. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Kemudian dosa karena tidak membayar zakat. Tidaklah suatu kaum menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat harta karena takut rugi, karena takut merasa dia jerih payah dia sendiri, dia mengumpulkan harta, tidak membayarnya kecuali hujan dari langit, kata Allah, akan ditahan dari mereka, hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, niscaya manusia itu tidak akan diberi hujan. Artinya karena sabab ada binatang ternak di dalam dunia ini. Kemudian dosa membiarkan kemaksiatan terjadi padahal mereka mampu untuk mencegahnya. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan sedangkan mereka itu mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal, dan sebagian lainnya ada yang mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, jika hendak mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas kapal, mereka berkata, seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. Kemudian selanjutnya, dosa mengumpulkan harta haram. Hakada, barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya, tidak benar, maka Allah akan memusnahkannya dengan air banjir dan tanah longsor. Hakada, hadis riwayat Al-Baihaqi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Kita renungkan kenapa Allah belum mengangkat dosa, belum mengangkat wabah di kampung kita, di negeri kita, di wilayah kita, malah terus ditimpakan musibah, bencana. Mungkin dosa-dosa ini telah banyak kita lakukan, khususnya hamba Allah, para alim, para ulama adalah penyebab amannya daerah kita, kampung kita, RT kita. Jadi jangan kita biarkan mereka, justru kita ikuti mereka, langkah mereka, jejak mereka, amal mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.